Shalom, jemaat kategorial ministry. Pada hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Kita akan mau berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu hingga pada saat hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan Bapa. Kami yang akan mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Engkau mau mengurapi kami agar setiap pujian yang kami nyanyikan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Yesus, hanya Engkau yang selalu di hidupku Tuhan. Terima kasih, glory bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Haleluya, glory, glory bagimu. Syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Bapa. Amin. Haleluya, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, glory. Ku naikkan syukur bagimu Tuhan, ku naikkan syukur bagimu Yesus. Buat kasih penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Haleluya, glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, glory Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau
semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kategorial ministry, ibadah kebaktian kebangunan rohani. Tapi baik sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk malam hari ini, baiklah kita berdoa. Bapa Allah dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur betapa Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan sekarang kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, biar kami membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengar firman-Mu, dan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran-Mu pada malam hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup adalah Kristus, yang terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26, dan saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Ayat yang ke-12 mengatakan, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas aku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang kematian adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang banyak menghindari membahas tentang kematian, sebab akan ada yang namanya keterpisahan, akan ada namanya kesedihan, akan ada yang namanya kedukaan. Tapi mari kita ingat bahwa Alkitab juga berbicara tentang kematian. Itu berarti Allah menyadarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya dan tidak ada kekalnya. Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti hidup Bapak Ibu dan saya semua di dunia ini ada limit waktunya. Entah kapan, tapi yang pasti dalam hidup di dunia ini adalah kematian. Itu pasti. Semua orang akan menuju kepada hal tersebut. Meskipun seorang penyair Indonesia bernama Hairil Anwar dalam puisinya mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Namun itu semua hanya ada dalam puisi belaka. Karena tidak ada orang saat ini, tidak ada orang yang bisa hidup sampai 1000 tahun. Bahkan sang penulis sendiri, Hairil Anwar saja, dia hanya berusia 27 tahun hidup di dunia ini dan kemudian dia pergi kembali kepada sang pencipta. Meskipun demikian, Alkitab mengatakan bahwa hidup yang punya batas ini, Allah menginginkan kita hidup yang ada, yang terbatas, yang serba terbatas ini. Kita harus memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki nilai dan bukan hidup dengan sembarangan, hidup sesukanya, tapi hidup Bapak Ibu dan saya kita harus jalani dengan baik karena hidup kita ini adalah kesempatan. Sekali saja kita hidup di dunia ini dan waktu tersebut tidak akan pernah bisa diulang. Karena ada sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Dia akan datang sekali seumur hidup dan kemudian kita akan berlalu lenyap seperti bunga rumput. Oleh karena itu tidak penting berapa lama Bapak Ibu dan saya kita hidup di dunia ini. Yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Banyak orang berkata bahwa kematian itu sangat amat merugikan. Coba kita perhatikan ketika kita mendengar berita tentang kematian, entah itu saudara kita, entah itu teman kita, orang akan berkata, kasihan ya, dia mati di usia muda, dia tuh meninggal di usia muda, kasihan ya, ia harus meninggal padahal istrinya masih cantik, masih muda. Ada banyak kasihan ya, dia meninggal dengan usia muda, banyak hal yang bisa dia lakukan. Namun Alkitab berbicara bahwa kematian adalah keuntungan. Jika selama kita hidup hanya untuk Kristus yang karena Dia memberikan jaminan kekal bagi kita, maka kita akan berkata, hidup, kalau kita hidup memberi buah, kalau mati adalah keuntungan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup selama di dunia ini. Apakah selama hidup di dunia ini, selama kita mengikut Yesus menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan kita yang telah menerima anugerah keselamatan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, apakah kita sudah hidup bagi Kristus? Atau kita selama ini hidup hanya untuk diri kita sendiri.
Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dimaksudkan dengan hidup adalah Kristus? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus hidup adalah Kristus itu berarti pertama, hidup untuk kemajuan Injil. Tahukah Bapak Ibu, ketika surat Filipi ini ditulis, Paulus sebenarnya sedang berada di penjara di kota Roma. Yang disampaikan oleh Paulus dalam penjara bukan tentang penderitaannya. Dia tidak sedang curhat tentang penderitaan yang sedang dia alami di dalam penjara. Ia tidak sedang mengutarakan, mengekspos kesedihannya, betapa tertekannya, makanan serba sedikit, pengawal yang bengis, kejam, dan keadaan penjara yang sempit, yang berbau apek, dan lain sebagainya. Dia tidak menulis tentang hal tersebut. Sebaliknya, yang mau Paulus ceritakan adalah bahwa pemenjaraan dirinya menyebabkan kemajuan Injil. Bagaimana kesempatan Paulus bisa memberitakan Injil? Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Paulus adalah tahanan yang istimewa, sehingga ia harus hidup berada di bawah pengawasan militer yang ketat selama 24 jam. Ketika dia berada di dalam penjara, salah satu tangannya diborgol dan dikaitkan pada salah satu tangan penjaga penjara. Setiap 6 jam sekali, para penjaga saling bergantian menjaga Paulus. Dalam kondisi seperti ini, normalnya Paulus seharusnya duduk bersedih dan meratapi nasibnya. Dan itu hal yang sangat wajar. Orang yang tadinya bebas, kita bisa bergerak dari mana saja, kemudian tiba-tiba ditangkap dan dimasukkan di dalam sebuah ruangan yang sempit, yang berada, dia dibatasi oleh jeruji besi yang harus dijaga dengan ketat oleh para pengawal atau para penjaga yang mungkin bengis, seram, dan lain sebagainya. Tangannya diborgol, kemudian dikaitkan di tangan seorang penjaga. Wajar kalau dia meratapi nasibnya, wajar kalau dia mengatakan betapa malangnya hidup ini, betapa sedihnya hidupku, betapa menderitanya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Paulus. Dia tidak mengeluh dan tidak marah kepada Allah dan berkata, itu gara-gara engkau Yesus maka aku dipenjara. Tidak, itu tidak keluar dari mulut Paulus. Tapi justru sebaliknya, di dalam penjara pun bagi Paulus itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Kesempatan untuk memberitakan tentang siapa Yesus. Karena dia tahu orang atau penjara itu, orang Romawi itu juga butuh keselamatan dari Yesus. Orang tersebut juga butuh untuk mengenal siapa Yesus. Paulus menganggap bahwa dia berada di dalam penjara bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud Tuhan di sana agar dia bisa memberitakan Injil keselamatan. Dia bisa memberitakan bahwa tentang siapa Yesus itu. Dia adalah Allah, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang harus disembah. Allah yang bertemu dengan dia ketika dia dia melakukan perjalanan ingin menangkap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Allah yang bertemu dengan dia, Allah yang memulihkan hidupnya untuk menjadikan dia alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, berapa banyak kita bertemu dengan orang-orang, silih berganti datang dalam hidup kita. Tapi adakah kita menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan tentang siapa Yesus? Atau ketika kita bertemu dengan orang tersebut, yang ada adalah kita curhat tentang keadaan kita, yang kita mengeluh tentang keadaan kita mengeluh tentang betapa hidup ini berat dan lain sebagainya. Adakah orang bertemu dengan kita, mereka bertemu dengan Yesus lewat hidup kita? Adakah atau pernahkah kita ketika kita bertemu dengan mereka, kita bercerita tentang siapa Yesus kepada mereka? Harusnya kita, Bapak, Ibu, dan saya, atau kita semua orang, baik anak kecil, orang besar, orang pemuda, remaja, orang tua, lansia, kita semua punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil.
hidup untuk kemajuan Injil, karena untuk itulah kita berada di dunia ini, menjadi saksi, menjadi garam dan terang Yesus, untuk menyampaikan, memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Yesus. Harusnya kita bertemu, orang yang bertemu dengan kita, atau kita bertemu dengan orang lain, mereka melihat ada harapan baru dalam hidup kita ketika kita menceritakan tentang Yesus. Inti Injil hanyalah Yesus. Semua surat atau semua berita yang ada di Alkitab, semua yang difirmankan, hanyalah tokoh utamanya itu adalah hanyalah Yesus. Yesuslah yang menjadi topik pembicaraan. Yesuslah yang harus menjadi tokoh sentra dari setiap khotbah, setiap pelayanan, setiap apa saja yang kita lakukan. Karena Yesuslah yang harus jadi tuan dan raja atas hidup kita. Ketika orang melihat hidup kita, ketika kita berjumpa dengan orang lain melihat Yesus lewat hidup kita. Orang lain bisa merasakan bahwa kita bisa memberitakan Yesus lewat hidup kita. Kita hidup untuk Injil. Kita hidup untuk kemajuan Injil. Pernahkah kita berkata dalam hati kita, aku mau hidup bagi Yesus, hidup bagi Kristus, dengan memberitakan Injilnya lewat kehidupan saya, lewat kesaksian saya. Saya akan berkata betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita, betapa Tuhan itu, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa, betapa Tuhan itu begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan kehidupannya, memberikan dirinya bagi kita, mati bagi kita, dan memberikan keselamatan bagi jiwa kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang di dalam Tuhan, di dalam keadaan yang terjepit, hanya berada di sebuah ruangan yang sempit, tangan satunya diborgol, Paulus memandang bahwa pemenjaraannya bukanlah sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan ia dijaga begitu ketat oleh 4 penjaga Romawi yang setiap 6 jam berganti setiap harinya. Tapi Paulus melihat semua itu sebagai cara Tuhan untuk dia bisa menyebarkan Injil Kristus di kota Roma. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Tapi percayalah, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu dan hidup saya, itu bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Agar apa? Kita bisa melihat Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, agar kita bisa melihat betapa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu bisa menjadi kesaksian kepada orang lain, bisa membangun orang lain, sehingga mereka bisa melihat, berjumpa dengan Tuhan, dan mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus ingin mengkonfirmasi atau memberitahukan bahwa tidak ada yang salah terhadap rencana Tuhan dalam hidupnya. Justru yang terjadi atas dirinya adalah untuk kemajuan Injil. Inilah karakter seorang yang hidup untuk Kristus. Selalu ada kesempatan untuk memberitakan Injil dalam situasi dan kondisi apapun. Mau sesulit apapun hidup kita, mau sesulit apapun tekanan yang sedang kita hadapi, percayalah akan selalu ada kesempatan dalam kesulitan untuk kita bisa menyaksikan siapa Tuhan kepada mereka. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas setiap keadaan kita. Karena apa? Kita tahu Roma 8 ayat 28 mengatakan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua ada dalam rencana Tuhan. Bahkan kesulitan sekalipun Tuhan pakai untuk maksud baiknya Tuhan. Dan hal yang kedua, bagaimana atau apakah hidup bagi Kristus itu? Kita lihat yang kedua adalah tetap fokus terhadap panggilan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh kerajaan Romawi itu tahu bahwa Paulus dipenjarakan bukan karena dia berbuat jahat,
tapi karena Injil Kristus. Injil itu apa? Berita keselamatan, kabar baik. Namun sekarang ini kita sering dengar orang Kristen yang mengalami hal yang tidak baik. Lalu dia berkata, selalu ada rencana Tuhan yang baik baginya. Padahal itu karena kesalahannya dia sendiri. Tapi kita lihat, Paulus dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi karena Injil yang dia beritakan. Kita lihat bahwa justru berada di dalam penjara, yang mungkin bagi orang lain selesai nasibnya, berakhir sudah, namanya tenggelam. Tapi kita lihat bahwa justru dalam penjara lah banyak orang Kristen yang tadinya takut untuk memberitakan Injil menjadi berani dan tidak gentar lagi, sehingga Injil Yesus Kristus itu diberitakan lebih luas. Bahkan sekalipun di antara mereka yang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah, ingin lebih terkenal dari Paulus, namun Paulus tetap fokus pada kemajuan Injil. Di ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Bagi Paulus, selama Kristus yang diberitakan dan Injil yang sejati itu disebarluaskan, ia harus menghargai, dia harus bersuka cita. Tidak ada alasan untuk dia tidak bersuka cita. Selama yang diberitakan itu adalah Kristus dan Injil yang sejati, maka entah orang memberitakannya dengan maksud apa sekalipun, yang penting nama Yesus diberitakan dan dia akan tetap bersuka cita untuk hal tersebut. Sekalipun demi Injil, dia harus menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Tapi Paulus mau dirinya diganggu dengan orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang salah. Paulus tetap fokus terhadap panggilannya untuk memberitakan Injil. Dia nggak pusing mau orang memberitakan firman Tuhan dengan maksud yang salah, sekalipun dia tidak pusing. Yang penting baginya adalah Injil Kristus, nama Yesus diberitakan luas. Injil sebenarnya, Injil yang benar itu, Injil yang sejati itu diberitakan. Bagi dia itu sudah lebih dari cukup, dan dia bersuka cita atas itu. Dia nggak sibuk dengan hidup orang lain. Dia fokus pada panggilannya sebagai seorang pemberita Injil. Dia fokus dengan apa bagian yang Tuhan berikan padanya untuk hidup dengan benar, untuk bisa lebih lagi dan lebih lagi memberitakan Injil kesukaan itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ketiga, bagaimana orang hidup untuk Kristus adalah hidup yang memberi buah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita diberi kesempatan oleh Tuhan ada di dunia ini, itu berarti saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menghasilkan buah. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan hidup kita, kita harus sungguh-sungguh mengusahakannya, bukan sekedar melakukannya, tetapi kita harus melakukan sampai muncul yang namanya buah atau hasil. Dan kemudian hasil itu bukan hanya dinikmati oleh kita sendiri, tapi dinikmati oleh orang lain. Itu berarti bukan sekedar bekerja, tapi kita harus bekerja memberi manfaat, menghasilkan buah bagi orang lain. Sebab kita bukan hanya dipanggil untuk bertumbuh dan mengeluarkan daun yang lebat, tapi kita dipanggil, Bapak Ibu dan saya, kita dipanggil untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang lebat dan manis yang bisa dicicipi oleh orang lain. Sebab apa? Sebab dengan buahnya lah
kita bisa dibedakan apakah kita anak Tuhan atau bukan, apakah kita hamba Tuhan atau bukan. Kalau kita jadi jemaat, jangan bangga hanya sekedar rajin beribadah, tidak pernah terlambat dan absen. Tapi jadilah jemaat yang bersungguh-sungguh dan hidup menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh tetanggamu, oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anak-anakmu, oleh cucu-cucumu, oleh saudara-saudaramu. Sehingga mereka bisa lihat, benar ya, ada Kristus hidup di dalam dia. Sebab firman Tuhan mengatakan pada akhirnya akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Buah-buah apa yang kita hasilkan? Buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah karakter Kristus. Harus nampak dalam perbuatan kita. Kita mungkin dulunya dikenal orang yang pelit, medit, kikirnya amit-amit. Tapi sekarang setelah kenal Yesus, Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, kita menjadi orang yang murah hati. Yang mungkin dulunya dikenal sebagai pemarah, pendendam, egois, kasar, sekarang menjadi orang yang penuh kasih dan lemah lembut. Mungkin kita dulunya dikenal sebagai orang yang gampang marah, tidak suka mengampuni, pendendam. Tapi setelah terima Yesus Kristus, kita menjadi orang yang mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Karena kita sadar Tuhan saja begitu sabar dengan kita. Mengapa kita tidak bisa sabar terhadap orang lain? Karena kita sadar juga bahwa Tuhan saja, kesalahan kita yang sangat besar itu, dosa kita yang sangat besar itu Tuhan ampuni. Mengapa kesalahan orang yang kecil kita tidak mengampuni? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa kita hanya ciptaan dan bukan pencipta. Kita hanya ciptaan dan bukan Tuhan sang pencipta. Masakan sang pencipta saja mengampuni kita, kita yang ciptaan yang adalah debu tanah yang bersyukur kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Masakan kita mau jadi Tuhan dan tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betapa egoisnya kita. Dan mungkin kita adalah orang yang suka menggerutu, mengeluh, dikit-dikit mengeluh, kurang ini dan kurang itu. Tapi setelah Kristus tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita menjadi orang yang suka atau mudah sekali bersyukur, mudah sekali memuji Tuhan dalam segala keadaan dan selalu berkata, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang Tuhan lakukan itu baik adanya dan Dia tidak akan pernah membiarkan aku kesusahan apalagi kelaparan. Demikian pula ketika Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Jangan hanya puas sebagai seorang pelayan yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga Natal, Paskah, ulang tahun gereja, ibadah setiap minggu dapat berjalan dengan baik. Tetapi mari kita jadikan diri kita sebagai seorang pelayan yang menghasilkan buah-buah kehidupan. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus yang tidak nampak itu menjadi nampak jelas lewat hidupmu dan hidup saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan. Sehingga mereka mempermuliakan Tuhan. Sehingga orang tua kita, istri kita, suami kita, anak cucu kita, dan orang di sekitar kita bisa melihat, benar ya, Yesus itu berkuasa atas hidupnya. Dia berubah. Jangan berkata, Tuhan tidak berubah, maka hidup kita tidak berubah. Saya mau ingatin bahwa Allah, Yesus adalah Allah yang tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Yang harus berubah itu adalah Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya. Karena kita hanyalah ciptaan. Kita manusia yang jatuh di dalam dosa yang harus terus-menerus dikuduskan oleh firman Tuhan. Agar apa? Kita hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sesuai dengan karakter Kristus. Yesusnya tidak berubah karena Dia Allah. Kita yang ciptaan ini wajib dan harus dan kudu harus berubah.
Karena kita ada orang-orang berdosa yang jatuh di dalam dosa. Keselamatan jiwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi tubuh kita terdiri dari darah dan daging yang setiap hari kita punya kemungkinan besar kita jatuh dalam dosa. Kita bisa berbuat dosa. Oleh karena itu kita butuh kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, firman Tuhan untuk setiap hari memurnikan dan menguduskan kita, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sebagai jemaat dan sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak menghasilkan buah-buah kehidupan, maka suatu saat kelak di kemudian hari itu akan menjadi masalah yang besar. Ada seorang tokoh pergerakan kemerdekaan India dari penjajah yang bernama Mahatma Gandhi, memiliki pengalaman yang tidak mengenakan. Padahal Gandhi ini sangat tertarik dengan kekristenan, dan bukan hanya tertarik, tapi dia mempelajari Alkitab dan mempelajari Injil, dan di situ dia terkagum-kagum dengan Kristus dan ajaran. Dia serius untuk mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen dan mencari sebuah gereja untuk dikunjungi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Di pagi minggu itu ia berjalan mau melangkah masuk ke gereja. Dia datang pakai sandal, pakai jubah berwarna kuning, kemudian mau melangkah ke sebuah gereja. Tiba-tiba di depan gereja itu ada seorang usher atau penerima tamu menghalangi langkahnya. Dia bertanya dengan suara yang kasar, "Mau kemana kamu, orang kafir?" Tanya pria berkulit putih itu padanya dengan nada yang sombong, nada yang angkuh, nada yang meremehkan. Gandhi menjawab, "Saya ingin mengikuti ibadah di tempat ini." Kemudian datanglah penatua gereja dan kemudian dia bukan menyambut Gandhi dengan sukacita, tapi dia membentak dan berkata, "Tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyalah dari sini, atau saya akan meminta orang menyeret dan melempar kamu keluar dari sini." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu tindakan keangkuhan dari seorang yang seharusnya memiliki Kristus menghentikan langkah seorang Gandhi untuk mempertimbangkan kekristenan bagi dirinya. Namun dia tidak dapat menyangkal kebenaran, ajaran, dan juga teladan hidup Kristus yang berguna baginya. Satu kali dia ditanya, "Kenapa engkau, Pak Gandhi ini, tidak menjadi orang Kristen?" Karena dia begitu terkagum dengan Yesus dan ajarannya. Dia membaca Injil, dia mempelajari Alkitab, dan dia terkagum dengan Yesus dan ajarannya. Dia berkata begini, "Sayangnya orang Kristen, pengikut Kristus, tidak hidup sesuai seperti Yesus. Jika saja orang Kristen itu mau hidup seperti Yesus dan ajarannya, mungkin saat ini seluruh India akan menjadi Kristen." Tapi kita lihat karena kesalahan seseorang, karena kesalahan mereka yang tidak mau menerimanya, kita menolak Gandhi untuk datang ke ibadah. Terkadang yang membuat orang menjadi tidak percaya kepada Yesus bukan karena dia tidak mau percaya, tapi karena kita sendirilah yang menjadi penghalangnya. Hidup kita tidak seperti Tuhan yang kita sembah. Mahatma Gandhi berkata bahwa orang Kristen itu tidak perlu pakai aksesoris simbol salib besar di kalungnya, antingnya ada salib di situ yang besar yang mungkin akan merobek telinganya dan akan membuat lehernya bungkuk. Tidak. Sebab dia berkata, bunga mawar tidak perlu mengatakan dirinya harum, tapi orang tahu dia harum.
Itu artinya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu mengatakan aku ini Kristen dengan memakai simbol salib yang besar di kalung kita, di anting kita, mungkin kita taruh di hidung kita salib dimanapun. Tidak, itu tidak penting. Tapi yang penting adalah hidupmu dan hidup saya ada bau harum Kristus. Itu yang menjadi magnet untuk menarik orang untuk mengenal Kristus. Tuhan Sang Pencipta tidak pernah membeda-bedakan orang. Tidak pernah menggolong-golongkan orang. Oh, kamu orang putih sana, atau kamu rambut lurus sini, kamu hidung yang mancung ke dalam di sini, kamu rambutnya keriting kriwil di sini. Tidak. Tuhan yang mencipta, Sang Pencipta saja tidak pernah membeda-bedakan orang karena Dia yang menciptakan. Tapi kenapa kita ciptaannya suka membeda-bedakan orang? Marilah, tugas kita terimalah semua orang dengan kasih. Urusan dia percaya atau tidak, itu urusan Roh Kudus dan Yesus. Tugas kita adalah menerima. Tahu ke Bapak Ibu, penerimaan kita terhadap orang lain yang terbuang, yang tidak dianggap, punya kuasa untuk mengubah dan menyelamatkan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hidupnya berubah karena penerimaan orang lain terhadapnya. Dia merasa tidak dibuang, dia merasa dianggap, dia merasa bahwa dia ada. Pernahkah kita menerima orang lain yang mungkin berbeda dengan kita, dan kita tahu bahwa orang ini membutuhkan Yesus? Pernahkah di hati kita tergerak untuk membawa orang yang mungkin sudah terbuang, yang tidak dianggap oleh orang lain, mungkin dianggap sampah masyarakat? Pernahkah kita terima dia dengan sepenuh hati dan dengan kasih? Kuasa penerimaan itu begitu punya kekuatan yang besar untuk mengubah hidup orang lain. Tugas saya dan Bapak Ibu sekalian adalah bahwa kita hidup memberi buah, kita hidup bisa menerima orang lain, sehingga orang bisa melihat Yesus itu dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bukan tentang banyaknya usia yang kita punya, tetapi seberapa manfaatnya hidup kita bagi Kristus. Mari kita merenungkan kembali, sudahkah engkau dan saya, kita semua, siapapun yang melihat dan mendengar tayangan ini, sudahkah, mari kita tanyakan ke hati kita, mari kita renungkan kembali, sudahkah di dalam perjalanan umur saya mungkin 70, 80, 50, 60, mungkin belasan tahun, sudahkah aku hidup untuk Kristus? Sudahkah aku hidup memberi buah? Sudahkah lewat hidupku bisa memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian kita? Sudahkah aku berguna, bermanfaat bagi Tuhan? Atau selama ini, selama rentang usia kita hidup di dunia ini, kita bukan hidup untuk Tuhan, tapi hidup untuk diri sendiri. Mari kita merenungkan kembali, jujur pada diri kita dan juga di hadapan Tuhan. Mari minta ampun agar Tuhan bisa memakai hidup kita yang sekali saja ini dan tidak bisa diulang lagi, berguna bagi Tuhan. Dan jika kita kembali kepada Tuhan, Dia berkata, "Sabaslah hai engkau hambaku yang setia." Dia memberikan kepada kita tempat yang terbaik di sisinya, karena kita sudah selesaikan semuanya dan hidup bagi Kristus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami hidup untuk Kristus. Kami fokus pada panggilan kami untuk memberitakan kabar kesukaan kepada banyak orang. Agar kami boleh hidup memberitakan Injil kerajaan Allah ini di muka bumi ini. Sehingga dimanapun Injil sampai ke ujung bumi. Sehingga kami mempercepat kedatangan Tuhan untuk kedua kali.
Kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi ada tugas dan tanggung jawab untuk bisa membawa orang bertemu dengan Tuhan. Terima kasih, tanamkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami masing-masing, baik kami yang mendengar, kami yang melihat dimanapun berada. Urapi setiap kami, ingatkan kami ya Roh Kudus untuk kami hidup bagi Kristus. Terima kasih, mampukan kami ya Roh Kudus untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dimanapun berada. Dalam pergumulan, dalam persoalan mereka, kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Tangan kasih Allah selalu bersama-sama dengan mereka. Engkau Allah yang akan menopang dan menguatkan hati mereka. Engkau yang jadi penghibur bagi mereka, dan bahkan Engkau akan menjawab semua yang mereka doakan, yang dinaikkan ke hadapan hadirat-Mu tepat pada waktunya. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Baik Bapa di surga, kami menyerahkan teman-teman kami yang melayani pada malam hari ini, song leader, pemain musik, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kami tahu jerih lelah kami di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Biarlah kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Engkau membuat tangan kami, pekerjaan kami yang kami lakukan dengan tangan kami, yang kami pikirkan, yang kami bicarakan, yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan dengan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, penyertaan-Mu menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin.